Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk pelajaran kali ini kita akan membahas rukun Islam. Tetap bersama Ibu ya di sini di channel ini. Sebelum kita mempelajari lebih jauh, kita pertama-tama akan membahas mengenai pengertian rukun Islam itu sendiri. Yang dimaksud dengan rukun Islam adalah pilar yang mencirikan seorang muslim. Jadi rukun Islam inilah yang menjadi pedoman umum seorang muslim dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam sendiri merupakan perbuatan atau amalan yang berbentuk fisik. Jadi itu yang dimaksud dengan rukun Islam. Rukun Islam sendiri itu ada 5. Yang pertama kita bahas. Yang pertama itu ada syahadat. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang terakhir yang kelima itu ibadah haji. Jadi ada 5 rukun Islam. Kali ini Ibu punya sebuah lagu tentang rukun Islam. Agar kita mudah untuk mengingat apa saja rukun Islam, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Ini ada lirik lagunya. Nanti kita coba menyanyikannya bersama. Rukun Islam 5 perkara, jangan sampai kita lupa. Ayo teman semua menghafalkannya. Rukun Islam yang pertama, mengucapkan 2 kali bersyahadat. Rukun Islam yang kedua, mendirikan salat. Rukun Islam yang ketiga, mengeluarkan zakat. Rukun Islam yang keempat, menjalankan puasa. Rukun Islam yang kelima, mengerjakan ibadah haji bagi yang sudah mampu dan cukup syaratnya. Jadi itu lagu tentang rukun Islam. Rukun Islam yang pertama yaitu syahadat. Jadi, kalimat syahadat dalam syariat Islam adalah sebuah pernyataan kepercayaan sekaligus pengakuan akan keesaan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad sebagai rasulnya. Kalimat syahadat itu merupakan sebuah pernyataan kepercayaan sekaligus pengakuan akan keesaan Tuhan. Di sini sudah ada kalimat syahadat yang dimaksud. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah pesuruh Allah atau utusan Allah. Jadi ini yang dimaksud dengan kalimat syahadat. Syahadat ini wajib bagi semua umat Islam. Rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Sholat merupakan serangkaian kegiatan ibadah khusus atau tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Yang dimaksud sholat di sini adalah sholat fardu yang 5 waktu. Ada 5 sholat fardu, yakni yang pertama sholat subuh. Sholat subuh itu terdiri dari 2 rakaat. Kemudian ada sholat zuhur. Sholat zuhur itu terdiri dari 4 rakaat. Sama juga dengan sholat asar itu ada 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat dan isya ada 4 rakaat. Jadi umat Islam itu wajib melaksanakan sholat wajib dalam
Satu hari, satu malam itu 5 waktu yang terdiri dari 17 rakaat jika dijumlahkan semua rakaatnya. Ini wajib bagi semua umat Islam untuk dikerjakan. Karena sholat juga merupakan tiangnya agama Islam. Jika kita ingin agama kita tetap kokoh, maka kita sebagai umat Islam wajib untuk melaksanakan sholat. Selanjutnya, rukun Islam yang ketiga yaitu zakat. Apa yang dimaksud dengan zakat? Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima seperti fakir miskin dan semacamnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Zakat ini wajib juga bagi seluruh umat Islam. Zakat yang dimaksud di sini diantaranya itu zakat fitrah yang biasanya dilaksanakan oleh umat Islam itu pada bulan Saum atau bulan Ramadan. Itu wajib dikeluarkan zakat fitrah. Yang bertujuan untuk apa zakat ini adalah yang pertama menyucikan diri dari harta-harta yang sebagian itu harta milik kita itu adalah milik orang lain. Jadi ada hak-hak orang lain yang terdapat pada harta kita. Maka dari itu kita wajib untuk mengeluarkannya. Itu yang ketiga. Untuk rukun Islam yang keempat ada puasa. Nah, jadi puasa ini merupakan rukun Islam yang keempat. Pengertian puasa itu sendiri, apa sih yang dimaksud dengan puasa? Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan syarat tertentu. Jadi menahan diri yang pertama dari makan dan minum. Puasa ya dari makan dan minum, kemudian juga dari hal-hal lain yang bisa mengakibatkan puasa kita batal. Puasa yang wajib dilaksanakan bagi umat Islam ini adalah puasa Ramadan. Salah satunya puasa Ramadan yang biasanya dilaksanakan selama 1 bulan. Jadi selama 1 bulan umat Islam menahan diri dari makan dan minum, dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Kemudian setelah puasa biasanya kita akan menghadapi yaitu yang dinamakan dengan lebaran. Itu. Jadi puasa itu dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Selama itulah kita sebagai umat Islam harus bisa menahan dari makan, minum, dan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Yang terakhir, rukun Islam yang kelima adalah ibadah haji. Ibadah haji adalah ibadah yang dilakukan di kota Mekah. Ibadah haji ini wajib bagi umat Islam yang sudah mampu dari hartanya ataupun juga dari fisiknya, finansial ataupun fisik, dan semua hal yang sudah mensyaratkan umat Islam untuk ibadah haji ini. Ibadah haji ini bagi yang mampu itu wajib untuk dilaksanakan minimal 1 kali dalam seumur hidup. Selama hidup itu wajib. Adapun bagi orang yang belum mampu, misalnya belum mampu untuk biayanya, keuangannya itu tidak jadi wajib, tapi itu harus diusahakan oleh semua umat Islam. Karena ibadah haji ini merupakan ibadah yang sangat dinanti-nanti oleh semua umat Islam. Nah, jadi ibadah haji nanti kita bisa bertemu atau kita bisa menjumpai Mekah. Mekah itu yang merupakan kiblatnya umat Islam. Kita sholat juga menghadap kiblat. Kiblatnya kemana? Ke Ka'bah. Jadi jika kita ingin langsung melihat Ka'bah dengan nyata, maka kita harus melakukan ibadah haji. Nah, semoga kita semua bisa melaksanakan ibadah haji secepatnya. Amin ya robbal alamin. Jadi demikianlah rukun Islam. Yang pertama kita ulangi kembali, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang terakhir adalah ibadah haji. Semoga kita semua sebagai umat Islam mampu melaksanakan rukun Islam yang 5 itu dengan baik.
Terima kasih. Untuk kali ini dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.